Ada apa sebenarnya di negeri ini? Jika kita lihat saham bank-bank BUMN berguguran dalam 3 bulan terakhir muncul pertanyaan. Oh, apakah ini efek dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia? Ya bisa jadi demikian, karena kenaikan bunga bank akan menaikkan potensi kredit macet. Ya, tapi tunggu dulu. Jika pemicunya adalah suku bunga acuan Bank Indonesia, harusnya resiko kredit macet juga dialami semua bank, baik BUMN maupun swasta. Kenyataannya tidak demikian. Jadi saya justru curiga ada sesuatu yang disembunyikan dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu dengan bank-bank BUMN kita. Data dari saham gue menunjukkan perbandingan harga saham bank BUMN dan bank swasta yang membuat saya terkejut. Grafik ini adalah perbandingan harga saham 10 bank terbesar di Indonesia. Papan bawah dihuni oleh bank-bank BUMN. Peringkat 6 ada BRIS, BRI Syariah. Peringkat 7 ada Bank Mandiri. Peringkat 8 Bank Niaga, ini bank swasta. Kemudian peringkat 9 BNI dan peringkat 10 BRI. Ada yang tahu mengapa? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Oke, sekarang bagaimana pendapat saya mengapa Bank BUMN kompak sahamnya hancur? Kita saat ini berada pada satu kapal yang sama yaitu Indonesia. Jika kapal terguncang, ya kita semua ikut merasakan. Saya senang akhirnya Pak Prabowo mengkoreksi program makan siang gratisnya. Tidak lagi susu sapi, tapi mungkin susu kerbau dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Makan siang gratis dengan anggaran 450 triliun per tahun adalah proyek yang tidak masuk akal. Bahkan jika terrealisasi hanya 25% pun, ini akan menggoncang ekonomi nasional secara sistemik. Mengapa? Faktanya harga beras naik tak terkendali selama beberapa bulan sejak banjir bansos pemilu. Hal ini tidak bisa dipungkiri, bahwa beras bansos telah menggerus pasokan beras nasional. Dan akhirnya beras yang harusnya dipakai untuk cadangan harus digelontorkan lebih cepat. Apa yang terjadi dengan makan siang gratis? Maka kebutuhan beras akan meningkat tajam dan beberapa daerah cadangannya mungkin tidak cukup. Bukan cuma beras, tapi juga bumbu dapur, kecap, minyak goreng, telur, susu, kedelai. Jangan lupa, selain beras, kita juga pernah mengalami kelangkaan minyak goreng, gula dan lain-lainnya. Apa hubungannya dengan penurunan saham bank BUMN? Bagaimanapun realisasi anggaran negara biasanya didistribusikan melalui bank-bank BUMN. Jika program pemerintah tidak realistis dan bisa mengganggu mekanisme pasar, bank-bank sebagai mediator transaksi akan bermasalah. Bagaimana rumitnya jika program tersebut menyebabkan vendor-vendor tidak dibayar? Bagaimana jika vendor-vendor bangkrut dan mempengaruhi likuiditas dan NPL bank? Kita semua tahu yang dialami Bank Agro atau Bank Raya, anak usaha BRI sehingga sahamnya berdarah-darah selama lebih dari setahun. Jadi sebenarnya kekhawatiran saya lebih dari sekedar jatuhnya harga saham bank BUMN. Saya khawatir dampaknya bisa lebih parah. Perhatikan, tidak ada uang gratis. Jangan merasa kita punya uang banyak sehingga bisa melakukan program-program gak masuk akal. Sekali kita masuk kubangan, akan sangat mahal dan sulit rakyat negeri ini membayarnya di masa depan. Semoga ini menjadi renungan kita bersama. Sejatinya kita sudah cukup babak belur selama 10 tahun terakhir. Memang benar ekonomi kita tumbuh 5%, tapi itu lebih disebabkan oleh kelapa sawit, batu bara, nikel dan bisnis yang terkonsentrasi pada barang impor lewat toko online. Selebihnya banyak perusahaan tutup, sedangkan UMKM harus berlomba banting harga di toko online, dengan harapan, gak apa-apa jual rugi. Yang penting dapat iklan dan jasa endorsement. Ya Tuhan, seberapa banyak orang waras yang tersisa saat ini?